Keutamaan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 69, yang artinya, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sidikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka adalah teman yang sebaik-baiknya. Tafsir dari ayat ini. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Ayat ini merupakan motivasi agar rajin melakukan ketaatan, dengan janji akan berteman dengan makhluk yang paling mulia dan paling agung derajatnya, yaitu nabi-nabi, para sidikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Ayat ini merupakan keterangan bagi kata dan menjadi hal, keterangan, darinya atau dari domir kata ganti namanya. Mereka terbagi ke dalam 4 golongan sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing dalam bidang ilmu dan amal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh seluruh umat manusia agar tidak meninggalkan mereka. Mereka adalah 1. Para nabi yang memperoleh kesempurnaan ilmu dan amal, yang melampaui batas kesempurnaan sampai ke tingkat penyempurnaan. 2. Para sidikin, yang jiwa-jiwa mereka kadang-kadang naik dengan melalui jenjang-jenjang teori, argumentasi dan ayat-ayat, dan kadang-kadang pula naik dengan melalui tangga-tangga penyucian jiwa, latihan-latihan kerohanian, sampai ke tingkat makrifat, sehingga mereka mengetahui hakikat segala sesuatu dan memberitahukannya secara hakiki. 3. Para syuhada, yang karena keinginan mereka untuk melakukan ketaatan dan bersungguh-sungguh dalam memenangkan kebenaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Orang-orang soleh, yang menghabiskan umur mereka dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membelanjakan harta mereka demi keridhoannya. Dan mereka adalah teman yang sebaik-baiknya. Kalimat ini mengandung makna takjub atau kagum. Kata rofikon dibaca nasab, dengan tanda nasab berupa fathah, adalah karena dia menjabat sebagai tamyiz, pembeda, atau hal, keterangan. Dan ia tidak dijamak karena kata ini bisa dipakai untuk maksud tunggal ataupun jamak, seperti kata sodik. Atau bisa juga, karena ia digunakan untuk menunjukkan masing-masing golongan itu, sehingga kalimat itu menjadi, dan masing-masing dari mereka adalah teman yang sebaik-baiknya. Kadi Baidawi. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, yang artinya, barang siapa membaca sholawat untukku 10 kali di waktu pagi dan 10 kali di waktu petang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya rasa aman dari ketakutan terbesar pada hari kiamat, dan dia akan berada bersama-sama mereka yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para nabi dan sidikin. Demikian disebutkan dalam Zubdatul Wa'izin. Minan Nabiyin adalah penjelasan tentang mereka yang dianugerahi nikmat. Adapun sebab disebutkannya kebersamaan dengan para nabi lainnya alaihi salam, padahal pembicaraan ini adalah menerangkan tentang hukum ketaatan kepada nabi kita alaihi salam, adalah karena disebutkannya mereka di dalam sebab turunnya ayat ini. Di samping sebagai isyarat bahwa ketaatan kepada Nabi kita Muhammad SAW, berarti harus pula taat kepada nabi-nabi yang lain. Karena syariat Nabi kita Muhammad SAW memuat pula syariat-syariat mereka, yang tidak berubah dengan perubahan masa. Abu Suud, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata, ayat ini turun berkenaan dengan salah seorang bekas budak Rasulullah Muhammad SAW yang bernama Sauban. Dia sangat mencintai Rasulullah, dan tidak sabar berpisah dari beliau. Pada suatu hari, dia menemui Nabi Muhammad SAW dengan wajah yang berubah dari biasanya, tubuhnya agak kurus dan wajahnya menampakkan rona kesedihan yang sangat. Maka Rasulullah Muhammad SAW menanyakan tentang keadaannya itu. Sauban menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak menderita suatu penyakit apapun, hanya saja bila saya tidak melihat baginda saya merasa sangat kesunyian, sehingga saya bertemu dengan baginda."
Kemudian saya teringat akan hari kiamat. Lalu saya merasa khawatir, jangan-jangan saya tidak bisa lagi melihat baginda di sana. Karena saya tahu bahwa baginda akan diangkat bersama-sama para nabi lainnya. Seandainya saya dimasukkan ke dalam surga juga, tentu tempat saya berada di bawah tempat baginda. Dan seandainya saya tidak masuk surga, maka tentu saya tidak akan melihat baginda lagi untuk selama-lamanya. Maka bagaimana nanti keadaan saya? Maka turunlah ayat, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, dan seterusnya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, katanya, barang siapa mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan memperbanyak zikrullah, mengingat Allah, dan buahnya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengingatnya dengan rahmat dan ampunannya, serta memasukkannya ke dalam surga bersama-sama para nabi dan walinya, dan memuliakannya dengan melihat jamalnya. Dan barang siapa mencintai Nabi Muhammad SAW, maka dia akan memperbanyak membaca sholawat untuknya, dan buahnya adalah dia akan memperoleh syafaat beliau dan akan menemani beliau di dalam surga. Demikian disebutkan di dalam kitab Jami'us Sagir. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW sabdanya, yang artinya, barang siapa mencintai sunnahku maka dia telah mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku, dia akan berada bersamaku di dalam surga. Siapa yang ingin memperoleh kesempatan melihat Nabi Muhammad SAW maka hendaklah dia mencintai beliau dengan sepenuh hatinya. Dan tanda-tanda cinta kepada beliau itu adalah dengan mematuhi segala sunnahnya yang mulia dan memperbanyak membaca sholawat untuk beliau. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya, barang siapa mencintai sesuatu niscaya dia akan banyak menyebutnya. Diriwayatkan di dalam kitab Al-Firdaus. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Umar bin Murrah Al-Jauhani radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata, seorang laki-laki dari Qudohah menemui Nabi Muhammad SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat baginda, sekiranya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa baginda adalah utusan Allah. Dan saya melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan dan mengerjakan sholat pada malam-malamnya, serta menunaikan zakat, termasuk golongan manakah saya?" Rasulullah Muhammad SAW menjawab, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan melakukan semuanya tadi, maka dia akan berada bersama-sama para nabi, sidikin dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat seperti ini. Lalu beliau menegakkan jari-jarinya, sepanjang dia tidak berbuat durhaka kepada kedua ibu bapaknya. Karena orang yang berbuat durhaka kepada kedua ibu bapaknya jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih. Demikian disebutkan dalam Misikatul Anwar. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala hendak memasukkan kaum mukminin ke dalam surga, Dia mengutus kepada mereka malaikat yang membawakan hadiah dan pakaian dari surga. Ketika mereka akan masuk, malaikat tadi berkata kepada mereka, "Berhenti, saya membawa hadiah dari Tuhan semesta alam." Orang-orang mukmin itu bertanya, "Apakah hadiah itu?" Malaikat menjawab, "Hadiah itu adalah 10 buah cincin, yang pada cincin pertama tertulis, 'Salam sejahtera atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah ke dalam surga buat selama-lamanya.' Pada cincin kedua tertulis, 'Masuklah ke dalam surga dengan perasaan sejahtera dan aman.' Pada cincin ketiga tertulis, 'Aku hilangkan dari kamu kesusahan-kesusahan dan kesedihan-kesedihan.' Pada cincin keempat tertulis, 'Kami kenakan padamu pakaian-pakaian.' Pada cincin kelima tertulis, 'Dan kami jodohkan mereka dengan bidadari-bidadari.' Pada cincin keenam tertulis, 'Sesungguhnya aku memberi ganjaran atas mereka pada hari ini, karena kesabaran mereka dahulu. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang beruntung.' Pada cincin ketujuh tertulis, 'Kamu semua menjadi muda kembali dan tidak akan mengalami ketuaan lagi buat selama-lamanya.' Pada cincin kedelapan tertulis,
kamu semua menjadi aman dan tidak akan merasa takut lagi buat selama-lamanya. Pada cincin ke-9 tertulis, teman-teman kamu ialah para nabi, sidikin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Pada cincin ke-10 tertulis, kamu semua berada dalam lingkungan Tuhan yang Maha Pengasih, yang memiliki arsy yang mulia lagi agung. Maka masuklah mereka ke dalam surga seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesusahan dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih. Safinatul Abror. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau bersabda, yang artinya, barang siapa berpegang teguh pada sunnahku pada saat kerusakan umatku, maka dia akan mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Zaid bin Tolahah, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya agama ini sebagai sesuatu yang asing dan akan kembali menjadi asing. Maka beruntunglah bagi orang-orang asing yang memperbaiki sunnahku yang dirusak oleh manusia sepeninggalku. At-Tariqatul Muhammadiyah. Muqatil berkata, ada 10 ekor binatang yang akan masuk ke dalam surga, yakni 1. Anak sapi Nabi Ibrahim alaihi salam. 2. Domba Nabi Ismail alaihi salam. 3. Unta Nabi Soleh alaihi salam. 4. Ikan Nabi Yunus alaihi salam. 5. Sapi betina Nabi Musa alaihi salam. 6. Keledai Nabi Uzair alaihi salam. 7. Semut Nabi Sulaiman alaihi salam. 8. Burung hudhud Ratu Bilqis. 9. Anjing penghuni gua. 10. Buruk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binatang-binatang itu semuanya akan berubah menjadi domba. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadili hamba-hambanya. Pada hari itu, tidak ada satu malaikat yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang yang mati syahid, melainkan menyangka bahwa dirinya tidak selamat, demi setelah melihat hebatnya azab dan hisab, dan kengerian hari itu, selain dari orang yang dipelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian disebutkan dalam Misikatul Anwar. Dan dari Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, katanya, pada suatu hari, saya melihat Bahram al-Ajami membongkar kuburan dan mengambil kepala-kepala orang yang mati, lalu ditusukkan tongkatnya ke dalam lubang telinga orang yang mati itu. Maka jika tongkatnya itu menembus lubang telinga yang satu sampai ke lubang telinga lainnya, kepala itu dilemparkannya. Dan jika tongkatnya tidak dapat menembus lubang telinga itu sama sekali, maka kepala itu dilemparkannya juga, dan jika tongkatnya itu mengenai tempat otak, maka kepala itu diciuminya dan ditanamkannya kembali. Maka saya bertanya kepadanya tentang hal itu. Dia menjawab, kepala yang bisa ditembus oleh tongkat dari satu telinga ke telinga lain itu ialah kepala orang yang mendengar nasihat dan perkataan yang benar. Namun semuanya itu masuk dari satu telinga lalu keluar dari telinga yang lain, tanpa menetap di otaknya dan tidak diambil olehnya. Maka kepala seperti itu tidak ada kebaikan padanya. Adapun kepala yang tidak bisa ditembus sama sekali oleh tongkat itu ialah kepala orang yang tidak mendengar nasihat dan perkataan yang benar karena kesibukannya dengan keinginan-keinginan nafsu dan syahwatnya. Maka kepala seperti itu tidak ada kebaikan sama sekali padanya. Dan kepala yang bisa ditembus oleh tongkat dan mengenai tempat otaknya itu ialah kepala orang yang mendengarkan nasihat dan perkataan yang benar lalu diambil dan disimpannya di otaknya. Kepala seperti itulah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya saya menciuminya dan menguburkannya kembali. Demikian disebutkan dalam Hayatul Qulub. Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Jami'u Ash-Shagir, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku telah menyiapkan, maksudnya,
Aku telah menyediakan. Ini merupakan dalil bahwa surga itu sekarang telah diciptakan. Demikian kata Al-Manawi. Bagi hamba-hambaku yang soleh, maksudnya, mereka yang menunaikan kewajiban mereka. Baik berupa hak Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hak sesama makhluk. Apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Maksudnya, apa-apa yang mata tidak pernah melihatnya. Karena kata ain, mata, dalam susunan kalimat nafi memberi pengertian menyeluruh, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dengan mentanwinkan kata-kata ain, mata, dan uzun, telinga, dan ada pula riwayat yang memfatahkan keduanya, serta tidak pernah terlintas di dalam hati manusia, artinya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan kenikmatan-kenikmatan, kekayaan-kekayaan dan kelezatan-kelezatan di dalam surga yang tidak pernah dilihat oleh seorang makhluk pun dengan cara apapun. Demikian disebutkan oleh Al-Manawi. Ketahuilah, bahwa seseorang hamba itu memiliki 3 hal yang merupakan jenis-jenis dari kebaikannya, yaitu 1. Perbuatan hatinya, yaitu tasdik, membenarkan. Perbuatan hati ini tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar, namun bisa diketahui. 2. Perbuatan lisannya, ia bisa didengar. 3. Perbuatan anggota tubuhnya, ia bisa dilihat. Apabila seorang hamba mengerjakan amal soleh dengan ketiga macam organ tadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan bagi pendengarannya sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga. Dan bagi penglihatannya sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata. Dan bagi amal hatinya, sesuatu yang belum pernah terlintas di dalam hati manusia manapun. Oleh karena itu, seorang hamba haruslah tekun mengerjakan ketaatan, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala perbuatan yang baik, bahkan Dia akan memberikan ganjaran berupa surga dan derajat-derajat yang tinggi. Sananiyah diriwayatkan dari Hatim Az-Zahid, katanya, barang siapa mengaku cinta kepada Tuhannya tanpa berlaku waro, maka dia adalah seorang pembohong. Barang siapa mengaku akan masuk surga tanpa menafkahkan hartanya, maka ia pun adalah seorang pembohong. Barang siapa mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW tanpa mengikuti sunnahnya, maka dia adalah seorang pembohong. Dan barang siapa mengaku cinta kepada derajat-derajat yang tinggi tanpa mau bersahabat dengan orang-orang fakir dan miskin, maka dia pun adalah seorang pembohong. Demikian disebutkan dalam Tanbihul Ghafilin. Dan dari Sa'dun Al-Majnun, bahwa dia pernah menulis lafaz Allah di telapak tangannya. Lantas Sari As-Sihti bertanya kepadanya, apakah yang Anda lakukan, hai Sa'dun? Sa'dun menjawab, saya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya telah menulis nama Tuhanku di hatiku sehingga tidak ditempati oleh selain Dia. Dan saya pun telah menulisnya pada lidahku, sehingga lidahku tidak menyebut yang lain selain Dia. Dan sekarang saya menuliskannya pada telapak tanganku, sehingga saya dapat melihatnya dengan mataku. Maka penglihatanku hanya akan sibuk dengannya. Demikian disebutkan dalam Misikatul Anwar. Dikisahkan, bahwa di akhir hayatnya, Samnun mengawini seorang perempuan, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak perempuan untuknya. Ketika sang anak berusia 3 tahun, Samnun merasakan kecintaan yang sangat pada anaknya itu. Kemudian dia bermimpi seolah-olah kiamat telah bangkit, dan panji-panji para nabi dan wali telah dikibarkan, dan di belakang mereka ada sebuah bendera yang tinggi, yang cahayanya telah menutupi cakrawala. Samnun menanyakan tentang bendera itu, lantas dijawab malaikat, itu adalah bendera orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus. Samnun melihat dirinya tiba-tiba berada di tengah-tengah mereka. Namun malaikat datang lalu mengeluarkannya dari tengah-tengah mereka. Samnun memprotes, saya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah bendera orang-orang yang mencintainya. Kenapa engkau keluarkan saya? Malaikat itu menjawab, ya, memang engkau termasuk golongan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kecintaan kepada anakmu itu telah menguasai hatimu, maka kami hapus namamu dari golongan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mendengar jawaban malaikat itu, Samnun menangis sambil mengiba-iba di dalam tidurnya seraya berkata, "Ilahi, seandainya anak itu menjadi penghalang bagiku terhadapmu, maka singkirkanlah dia dariku sehingga aku dapat mendekat kepadamu dengan kelembutan dan kemurahanmu." Kemudian dia mendengar suara teriakan yang mengatakan, "Wah, celaka!" Maka Samnun pun terjaga, lalu dia bertanya, "Teriakan apakah ini?" Orang-orang menjawab, "Anak Anda terjatuh dari loteng sampai mati." Samnun berucap, "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penghalang dariku." Demikian disebutkan dalam Misikatul Anwar. Dari Zunun al-Misri, dia berkata, "Saya pernah melihat seorang laki-laki sedang duduk bersila di angkasa sambil mengucapkan lafaz jalalah, Allah, Allah. Maka saya bertanya kepadanya, 'Siapakah Anda?' Orang itu menjawab, 'Saya salah seorang hamba Allah.' Saya bertanya pula, 'Dengan amalan apakah Anda sampai meraih kemuliaan ini?' Dia menjawab, 'Saya meninggalkan keinginan saya demi keinginan Dia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan saya di angkasa.' Begitu juga diceritakan tentang Samnun al-Majnun, bahwa dia dahulu terkenal dengan kecintaannya kepada Tuhannya. Orang-orang menamakannya Samnun si orang gila, sedangkan orang-orang Khawas menamakannya Samnun si pencinta, dan dia sendiri menamakan dirinya Samnun si pendusta. Pada suatu hari, dia naik ke atas mimbar untuk memberikan nasihat kepada orang banyak, namun orang-orang tidak mau memperhatikan omongannya, maka ditinggalkannya orang-orang itu lalu dia berpaling kepada lentera-lentera masjid. Seraya berkata, "Dengarlah olehmu hai lentera-lentera suatu berita aneh dari lisan Samnun." Tiba-tiba orang banyak melihat lentera-lentera itu bergoyang-goyang dan terpecah belah, lalu berguguran, saking kuatnya pengaruh perkataan Samnun. Demikian disebutkan di dalam kitab Zubdatul Wa'izin. Alhasil, bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasul-Nya itu adalah sarana untuk dapat berteman dengan para nabi, para wali dan orang-orang soleh. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, seorang laki-laki menemui Nabi Muhammad SAW, lalu berkata, "Ya Rasulullah, apa pendapat baginda tentang seorang laki-laki yang mencintai suatu kaum? Apakah dia akan dipertemukan dengan mereka?" Beliau menjawab, "Orang akan bersama-sama dengan siapa yang dia cintai." Demikian disebutkan dalam kitab Al-Mashabi. Maka barang siapa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tentu akan banyak menyebutnya, maka dia akan diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberinya rahmat dan ampunannya serta memasukkannya ke dalam surga bersama para nabi dan walinya, juga akan memuliakannya dengan memberinya kesempatan untuk melihat jamalnya. Dan barang siapa mencintai Nabi Muhammad SAW, maka dia akan memperbanyak membaca sholawat untuknya, sedang buahnya adalah bahwa dia akan memperoleh syafaat beliau dan akan bersahabat dengan beliau di dalam surga. Sananiyah, diriwayatkan dari Said, dari Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau bersabda, yang artinya, "Tidaklah sesuatu kaum duduk di suatu majelis tanpa membaca sholawat untukku, melainkan majelis itu akan menjadi penyesalan bagi mereka, sekalipun mereka nanti masuk surga, disebabkan oleh pahala membaca sholawat yang mereka lihat." Shifaun Syarif.